Hai semua, perkenalkan nama aku Atika, mahasiswa Hubungan Internasional semester 4 di Universitas Wahid Hasyim. Baik, di video ini aku bakalan ngebahas salah satu teori dari hubungan internasional, yaitu teori liberalisme. Kaum liberal itu memandang positif tentang sifat manusia. Mereka meyakini bahwa pikiran manusia dan prinsip-prinsip rasional yang ada di dalam masing-masing individu dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal pun mengakui bahwa setiap individu akan memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap satu hal. Dan di sisi lain, individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam berbagai aksi sosial yang kooperatif dan kolaboratif, baik domestik ataupun internasional. Mereka juga percaya bahwa adanya interdependensi ekonomi negara-negara di dunia akan mencegah negara untuk melakukan perang. Contohnya adalah dilakukannya perdagangan bebas. Di liberalisme sendiri ada 3 tokoh terkenalnya, yaitu yang pertama ada John Locke, dan yang kedua ada Adam Smith, dan yang ketiga itu ada Immanuel Kant. Dan Immanuel Kant sendiri mengutamakan yaitu namanya perdamaian, di mana Immanuel Kant ini mendesak agar adanya rezim internasional yang dapat meningkatkan perdamaian dengan cara adanya rezim yang mengutamakan kepada persamaan supremasi hukum dan juga kebebasan. Dan kemudian John Locke, di mana John Locke mengutamakan soal HAM atau hak asasi manusia. Konsep HAM juga itu berasal daripada dia, di mana dia menekankan penjaminan hak sipil dan juga hak politik, seperti hak untuk hidup, yang terutamanya hak ini tidak boleh dicabut dan tidak berlaku surut. Dan John Locke juga mementingkan adanya sebuah institusi yang dapat menjamin hak-hak dasar dari individu, seperti hak untuk hidup. Oke, general definition. Secara umum, liberal itu dipandang sebuah ideologi yang sangat mementingkan individu, nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan, serta hak-hak individu. Dan selain itu juga di dalam liberal ini menekankan bahwa kesejahteraan individu itu sangatlah penting sebagai fondasi ataupun blok untuk membangun sebuah kesejahteraan dari sebuah negara. Oke, dan selanjutnya saya akan membahas tentang asumsi dasar dari teori liberalisme menurut Jackson dan juga Sorensen pada tahun 1999. Yang pertama yaitu negara menjamin kebebasan individu, dan yang kedua berpandangan positif tentang sifat manusia, dan yang ketiga yaitu mengedepankan akal, pikiran dengan prinsip rasionalitas, dan yang keempat memaksimalkan peran individu dan aktor non-negara, dan yang kelima yaitu kebebasan, kerjasama, kemajuan, dan juga kesejahteraan. Beberapa jenis varian liberalisme, yaitu yang pertama adalah liberalisme republikan. Dengan tesis dasarnya, para pendukung liberalisme republikan ini bersifat positif terhadap meningkatkan jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, bagi kaum liberal republikan, meningkatnya jumlah negara demokratis di dunia memberi jaminan terhadap semakin terbukanya peluang terhadap terciptanya dunia yang semakin stabil dan juga damai yang diwarnai sebagai kolaborasi. Dan tentu saja banyak penjelasan mengapa negara yang demokratis cenderung saling bekerja sama secara damai dan menghindari konflik, merujuk pada karya Michael Doyle pada tahun 1986, Jackson dan juga Sorensen pada tahun 1999 yang menulis 3 alasan yang menyebabkan negara yang demokratis bakalan cenderung saling bekerja sama secara damai.
Dan yang kedua ada kaum realisme sosiologis, di mana kaum liberal sosiologis ini cenderung menitik beratkan perhatiannya pada perilaku aktor, sehingga mereka melihat hubungan internasional ini lebih sebagai suatu bentuk hubungan transnasional saja yang tidak hanya melibatkan antara negara tetapi juga multi aktor lainnya selain daripada negara. Dan oleh karena itu tesis utamanya adalah distribusi yang salah satunya atas kekuatan sosial atau adanya ketimpangan sosial yang tinggi mendorong terjadinya kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik internasional.